Meskipun sempat dibuka setelah pemasangan pertama pada Desember 2024 lalu, kini Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang kembali memasang pembatas jalan di perempatan lampu merah Simpang Melayu Kota Piring Tanjung Pinang. Nah, langkah ini disebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang memang seringkali terjadi di lampu merah Simpang Melayu Kota Piring di kala waktu-waktu sibuk seperti pagi hari dan juga sore hari. Nah, namun pemasangan pembatas jalan ini kemarin sempat memicu aksi protes dari warga sekitar dikarenakan warga mengeluhkan dampak dari penutupan jalan ini terhadap aksesibilitas mereka sendiri. Nah, kemudian pemirsa, bagaimana dengan tanggapan pengendara? Apakah rasanya mereka setuju atau seperti apa? Untuk itu kami akan mencoba untuk mewawancarai pengendara yang melintasi di jalan ini. Bapak sendiri sebagai seorang pengendara lebih enak dibuka atau ditutup kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya, itu makanya buka dan tutup itu demi kepentingan apa? Nah, itu. Tapi kalau kepentingan untuk kenyamanan bersama, ya boleh. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, ya mungkin sangat disayangkan. Tapi solusinya yang terbaik bagi situ. Jadi pendapat saya ini bukan mewakili masyarakat, tapi mewakili pengguna jalan. Oke, jadi yang penting kenyamanan dan juga keselamatan bersama. Oke. Nah, Pak Muji, sebagai warga Kota Piring, apakah kemarin Pak Muji merupakan salah satu warga yang melakukan aksi demo? Saya kebetulan lagi ada urusan, jadi nggak ikut, cuma lewat aja. Oke, lewat aja. Nah, tapi kalau Pak Muji sendiri ini bagaimana tanggapannya sebagai warga yang juga merupakan pengendara dengan adanya penutupan jalan? Sangat merugikan warga. Satu sisi, kalau untuk umum, oke, lancar. Cuma warga di sini secara mobilitas itu sangat dirugikan. Terutama kalau kita mau ke Batu Enam, harus putar jauh. Berapa orang. Sekarang yang terjadi yang di dalam lewat Perumahan Indonesia. Kalau pagi di bawah sana itu sangat macet. Mobil sini laju. Itu bahaya itu. Terus secara ekonomi warga yang lewat sini nih berkurang. Kedai-kedai sekarang ekonomi turun loh pendapatan. Jadi kalau pemerintah mau buat seperti lancar, jangan korbankan masyarakat. Dia harusnya diperdayakan lampu merahnya. Pagi kan waktu macet kan jam 7, jam 8, jam 4 sore itu ada petugas. Jadi lampu merah tetap berfungsi, tapi dioptimalkan. Jadi mana jalan, mana berhenti. Jadi jangan masyarakat dirugikan. Ini kan mau enaknya aja. Mau ada oleh flyover lah, jalan lingkar lah, itu kapan? Oke. Nah, kemarin Bapak sempat mendengar ada informasi pembangunan flyover itu seperti apa Pak pembahasannya di masyarakat yang dari Pak Muji dengar? Saya dengar kabar mau ada flyover. Cuma flyover itu kan bukan semacam balikan tangan. Banyak yang dikerjakan. Sementara kita sudah dari sekarang sudah mulai dirugikan. Kapan mau dibuat? Kapan temnya? Kalau ada perencanaannya kapan? Kita bisa berharap. Ini kan macam menunggu hujan dari langit nih. Kapan? Jadi kita sekarang mau Batu Enam payah loh, ke sana mutar. Ini janji mau bikin U-turn di situ. Bikin U-turn satu aja, berapa hari sudah? Udah mau setengah bulan nih. Baru U-turn, apalagi flyover. Kan begitu, Bu. Flyover ya U-turn Ibu. Berapa lama bikin tuh? Cuma itu aja loh. Nggak siap-siap sekarang. Jadi pemerintah itu maunya serius lah. Tutup, kasih pengarahan. Kapan ini tutup, sebabnya apa? Sampai kapan, apa planning ke depannya. Jangan kita nih dianggap tunggul. Kemarin dia demo baru bereaksi, nggak ada demo nggak ada reaksi. Jadi pemerintah harusnya... Bapak sendiri sebagai masyarakat merasa dirugikan karena akses mobilitasnya harus mutar dulu untuk U-turn ya Pak ya? Betul, itu dirugikan. Kedua, pedagang sini Bu, itu Bu Suli, pendapatan turun loh. Tukang cukur, dalam sana. Karena orang sekarang dari dalam, mau keluar sini lewat sana Bu. Jadi tidak ada transaksi di sini. Bisa dihitung lah. Paling yang masuk aja, yang keluar
lewat sana sekarang. Oke, baik. Jadi ekonomi kalah orang sini sekarang. Jadi mengenai batas jalan bagi saya secara pribadi tidak ada masalah. Tapi problemnya di bagian belakang itu ada UMKM, warung-warung kuliner yang pernah mengeluh kepada saya bahwa pendapatannya menurun. Baik itu beli bensin botolan maupun warung nasi bungkus segala macam gitu. Nah, bagi dia, karena apa? Warung yang ada di Kota Piring itu juga merupakan tenan bagi saya. Bukan hanya ruko ini yang menyewa ruko, tapi yang menyewa warung juga tenan bagi saya. Jadi secara tidak langsung saya pun Ikut merugi. ya kan misalnya keterlambatan bayar atau bagaimana itu udah dari sisi saya. Nah, Tapi itu- Pak, kalau dari pedagang sendiri ini terdampak karena menurut pedagang tidak ada yang melewati jalan ini karena pada akhirnya warga memilih memutar ya Pak ya? Iya, Tidak susah. melewati lampu merah Intinya ini. gini, kalau dari sisi pedagang kecil, pendapatannya menurun. Apakah karena pembatas jalan dan orang tidak akan ke situ, atau memang ekonomi kita yang sedang menurun? Nah, itu kita tidak tahu kan? Ya pemirsa, berdasarkan dialog kami tadi bersama warga yang tinggal di sekitar sini, memang meskipun mereka menolak dengan adanya pembatasan tersebut karena memang berdampak terhadap sejumlah aspek baik dari mobilitas hingga juga berdampak pada aspek ekonomi di kawasan ini, namun warga berharap secepatnya pemerintah dapat memberikan solusi terbaik. Meskipun sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan ini menolak dengan adanya pembatas jalan yang berada di Simpang Melayu Kota Piring, namun di media sosial kami temukan banyak juga masyarakat dan juga pengendara yang setuju dengan penutupan jalan dikarenakan menurut masyarakat dan juga menurut pengendara dengan adanya penutupan ini jalan di DI Panjaitan menuju WR Supratman ini menjadi lebih lancar dan juga dinilai lebih aman untuk dilewati. Perbincangan saya dengan salah satu tokoh, kabarnya ada kesepakatan dari pemerintah yaitu dibangunnya atau dibukanya 2 U-turn untuk mempermudah mobilitas warga, dan warga berharap U-turn tersebut segera dapat disediakan untuk mempermudah mereka dalam akses mobilitas. Dan juga pemirsa, warga tadi berharap apabila dengan solusi jangka panjang yaitu pembangunan flyover, warga dapat ikut dilibatkan dalam desain dan juga pembangunan konstruksi dalam flyover yang akan dibangun di kawasan Simpang Melayu Kota Piring ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini, Dian Pramana, UTV mengabarkan.